Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Andina, NPM 2021 14501274, kelas R1B, Pendidikan Ekonomi, Universitas Indarwasta PGRI. Hari ini saya akan mereview tentang jajanan-jajanan cireng. Cireng singkatan dari aci goreng, yaitu makanan ringan yang berasal dari daerah Sunda yang dibuat dengan cara menggoreng campuran bahan utama, yaitu tepung kanji atau tapioka. Makanan ringan ini sangat dipopuler di daerah Priangan yang dijual dalam berbagai bentuk dan varian rasa. Makanan ini sangat terkenal di era 80-an. Bahan makanan ini antara lain terdiri dari tepung kanji, tepung terigu, air, merica bubuk, garam, bawang putih, kedelai, daun bawang, dan minyak goreng. Filosofi terbentuknya cireng. Pada zamannya, Bandung merupakan kota melting pot sebagai pusat bertemu dan akulturasi budaya Cina, Belanda, bahkan hingga Jepang. Sewaktu masih di bawah penjajahan Belanda, masyarakat di Bandung itu sangat sulit untuk mendapatkan bahan makanan seperti beras, roti, dan gandum yang dibawa oleh Belanda. Maka dari itu mereka sangat memikirkan untuk menciptakan makanan-makanan ringan yang mudah diterima di masyarakat dan terjangkau di semua orang. Akhirnya mereka berinisiatif dan berkreativitas untuk menciptakan makanan khas tersendiri. Para penjual juga memikirkan bagaimana membuat variasi makanan yang bisa dimakan oleh masyarakat tidak mampu, dan semenjak itu mulailah tercipta makanan-makanan ringan yang terbuat dari aci, seperti cilok, cimol, cimin, dan lain-lainnya. Lalu, kapan sih cireng mulai ditemukan? Nah, cireng pertama kali mulai dijual ke pabrik di Bandung pada tahun 1970-an. Dan pada kala itu sangat terkenal sebagai jajanan anak-anak sekolah dasar. Sebagai jajanan kaki lima yang bermula di Bandung. Sampai sekarang, cireng sudah terkenal hingga di pelosok Indonesia karena bahannya yang mudah diperoleh dan cara pembuatannya sangat mudah. Nilai budaya di balik nama cireng. Nama makanan ringan orang Bandung terkenal dengan kesederhanaannya dan ikonik karena sering disebut dengan singkatan atau akronim bahan baku makanannya. Misalnya seperti cireng, batagor, cilok, combro, misro, dan banyak lagi sebagainya. Ternyata pemberian nama makanan tersebut itu mencerminkan budaya orang Sunda yang ramah dan easy going. Mereka lebih menyukai kehidupan yang praktis dan tidak repot, sehingga memilih nama yang mudah disebut dan mudah diingat. Selain itu, orang Sunda itu dikenal dengan kreativitasnya dalam mengolah makanan. Dapat dilihat bahwa kota Bandung hingga saat ini sebagai pusat kuliner Indonesia. Pada akhirnya kita sebagai warga Indonesia harus lebih tahu mengenai hal-hal yang menjadi bagian dari sejarah dan mewariskan cerita ini kepada anak cucu agar terus bisa diingat dan diketahui banyak orang. Saat ini, cireng dijual dalam berbentuk bagian variasi rasa dan bentuk seperti rasa daging ayam, sapi, sosis, bakso, hingga keju dan ayam teriyaki, ayam pedas, dan sebagainya. Bahkan inovasi itu tidak hanya secara rasa, namun bentuk, contohnya cimol, cilung, dan lain-lainnya. Sekarang cireng menyebar hingga penjuru Nusantara. Dahulu, cireng umumnya itu dijual oleh pedagang yang menaiki sepeda dengan peralatan pembuatan cireng di bagian belakang sepedanya. Akan tetapi, kini telah tersedia cireng yang dijual secara daring ataupun online. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.